Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, dan saya Haris Jauhari. Dan Nugroho ini sedang memikirkan persoalan bagaimana caranya ya. Ada macam-macam cara pemimpin negara menyikapi persoalan tarif Trump. Cina punya teman Bapak itu Xi Jinping, teman bukan sih? Apa masalahnya sampai sama senior sih. Singapura saya kira untuk komunikasi ke rakyatnya, Singapura bagus ya. Dia jelasin kebijakan Amerika seperti ini, dampaknya buat kita warga Singapura seperti ini, karena itu semuanya harus siap. Dan saya kira itu yang dibutuhkan sebetulnya oleh masyarakat kita, karena sebagian besar kita kan nggak ngerti. Meskipun si Dede bilang ya dampaknya nggak banyak karena ekspor kita. Dede siapa nih? KT Bisri. Ya, mantan menteri, paling 5% ya. mantan menteri keuangan. Nah, karena cuma 19 atau 15% itu, jadi nggak banyak. Tapi iya gitu, karena kan ini global gitu ya. Mungkin menarik itu untuk mengikuti sikap Cina ya. Iya dan apa perlu sampai kemudian membujuk Trump, mencari muka ke Trump, mengorbankan rakyat Gaza. Yang justru harusnya yang menarik ditebak-tebak sekarang adalah kan Xi Jinping ini setelah mengenakan balik 120% tarif untuk barang Amerika yang masuk ke Cina, dia kan sambil mengumumkan, sambil menyiapkan pejabat-pejabat di Cina untuk bersiap-siap hidup dengan dunia barunya Cina. Presidensi ya. Presiden. Lalu setelah itu selesai, ini hebat banget ini presiden ini. Setelah itu selesai, dia lalu cari ke negara luar. Dia mulai dari Vietnam, negara yang impornya sangat besar. Ya. Lalu kan nomor 2-nya di Asia nih ya, di Asia. Nomor 1 itu Vietnam, 161 miliar dolar. Untuk negara sekecil. Negara sekecil itu. Nah, lalu Malaysia. Malaysia 100 ribu, 110 apa 100. Indonesia sebenarnya cuma 60 miliar. Tapi dari seluruh barang impor Indonesia, impor dari Cina itulah yang nomor 1. Jadi tetap saja Cina itu memang penting di ASEAN, dan dia menunjukkan perannya sebagai kakak tertua lah ya kira-kira, mengajak negara-negara di Asia untuk bersama-sama dia menghadapi tekanan dari Cina. Karena kakak tua kita yang lama Jepang kayaknya nggak ngapa-ngapain. Nyindir siapa nih? Jepang berat, Jepang. Gua kasih tahu Noriko ya. Iya, karena Jepang kan juga sama dengan, cuma beda 2% kalau nggak salah dengan Indonesia kan, kena rate tarifnya. Yang menarik adalah nanti minggu ini setelah dari Vietnam ke Kamboja ke Malaysia akan ke Indonesia. Saya ketemu nggak? Kan beliaunya masih di sono. Nah itu. Atau diampiri. Nah, sudah ada pernyataan bahwa dengan Indonesia sudah beberapa kali ketemu. Sebelumnya. Yang kita menarik adalah sikap kita. Kita menghadapi rayuan. Kita sedang merayu Amerika, lalu tiba-tiba didatangi oleh Cina yang mengajak kita melawan Trump. Itu kira-kira kita akan seperti apa? Mungkin Ibu Sri Mulyani nanti yang bisa menjawab. Enggak, poinnya kan kayak Singapura itu kan presidennya ya, itu kan dengan sangat jelas mengatakan Perdana Menteri, presidennya jarang bicara ya. Presiden itu baru kan pengganti Bu Halimah itu kan. Nah, itu sangat jelas menyatakan bahwa yang terjadi begini, langkah yang harus kita ambil begini. Bahkan terakhir itu sampai perkembangan memperlunak ininya moneter itu dilakukan oleh Singapura dengan perencanaan yang sangat jelas, detail sekali. Begitu juga Cina, ya kan? Sampai pernyataan terakhir kemudian keluar kasarnya kan, lu nggak usah main-main lah, gue udah 5.000 tahun tuh, ya kan, eksis samudra, dan akan eksis lagi 5.000 tahun yang akan datang, kami berharap, ya kan, dan ada kebanggaan, ada kepercayaan diri, ada keyakinan bahwa ini bangsa gue, lu nggak bisa apa-apain, lu mau perang, lalu ketika sampai pada ujung
mereka mengeluarkan pernyataan terbaru, kita tidak ingin apa-apa kecuali kembali ke awal. Nggak ada. Ya. Kan Trump mengatakan, Ya. kita ingin nanti dia seimbang gitu ya. Oke lah, ini nanti kan kira-kira begitu ya. Kita win-win solution lah. Kita akan mendapatkan hal yang sama-sama baik untuk negara kita masing-masing. Cina enggak, tetap kita ingin kembali ke awal. Gitu. Iya. Gagah Yang, sekali. yang menarik itu adalah itu. Gua nggak tahu lu dapet apa enggak. Gua dapet gambar restoran di Nah, Singapura. Singapura. ya itu beredar di macam-macam media. Yang dia bilang kalau ada warga negara handphonenya Gua matiin Mas aja. Dut, dia lupa matiin tuh. Yang- Jangan dari Seknek tuh. Matiin dulu Dut. Yang merah Dut, yang merah. Yang merah, berapa dipecin? Kalau Ya. susah lu banting aja. siram air. Naikin. Bisa ya. Dia Itu penting akan sih. mengenakan tarif sebesar yang sama dengan oleh Amerika yang dikenakan ke Singapura untuk warga negara Amerika yang makan di situ. Menurut saya bahkan ya Singapura bisa menggerakkan rakyatnya. Ya. Yang gue bayangkan, yang gue coba pikirkan adalah gimana dengan di Amerika. Ya. Lu bayangin presiden lu menghukum 160 negara di dunia dengan tarif yang start dari 10% sampai ke sekarang 145%. Maka gue sebagai warga negara Amerika ini akan merasakan praktis hampir semua barang yang ada di pasar, 160 negara, harganya akan naik. Ada yang malah lipat-lipat. Ini presiden gue menyiksa gue. Jadi dia bukan hanya menghukum negara-negara, 160 negara itu. Menurut saya, dia menghukum Rakyatnya sendiri. Itu akan susah. Lo mau beli handphone, tiba-tiba handphone lo harganya $5.000, gila kali kan? Nah, Tapi jadi Karena handphone diproduksi di Cina. ya, tapi kan kemarin mudah muncul protes yang masif Besar tuh tuh. di banyak kota. ya. Cuman setelah Lebaran berhenti juga gitu kan. Ya, pasti Setelah silaturahmi. Lebaran juga. Udah maaf lahir batin kali ya. Saya bayangin wah ini akan membesar terus kan. Tapi kok sudah ikut Lebaran juga ini orang gitu. Kan prinsipnya Trump, dia mau naikkan tarif itu pada dasarnya dia menginginkan keadilan. Iya. Dia merasa selama ini tidak adil bagi Amerika Iya. tarif itu. Iya. Akan tapi ketika dia melakukan langkah itu, negara lain merasa tidak adil. Iya. Kan gitu. Iya. Yang merasa tidak adil itu kemudian ada yang kemudian mengambil langkah lunak, nego, Iya. termasuk Indonesia. Ada yang mengambil langkah, Ngomong termasuk Indonesia pelan sebenarnya. gak enak loh. Gak enak Kamu loh kamu nggak yakin Pak? Terus. Ada yang jelas, yang dengan tegas ya memang itu udah wajar. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa ini nggak adil, lu harus menunjukkan yang adil tuh begini, kan gitu kan? Bukan Tapi emang betul. Lo bayangin aja, banyak produk-produk Amerika yang kalau dibikin di Amerika, orang Amerika sendiri berat belinya. Ya, kemahalan ya. Kemahalan. Lalu dipindahkanlah ke Cina, Terus yang merasakan Amerika menjadi lebih murah. Di seluruh dunia juga menjadi lebih murah gitu loh. Ya kan kemarin Lalu Amerika berteriak-teriak tidak adil buat siapa gitu loh. Ya kan ini persoalan negara. bagaimana menghadapi Ya, itu. bagaimana menghadapi Langkah Trump, kebijakan Trump lah. perdagangan internasional ini, tapi yang jadi korban ya, rakyatnya. Padahal mungkin manajemennya ada di negara sejak awal. Ya, kan ini kan satu rentetan panjang, terutama setelah era globalisasi, era WTO itu jalan kan. Nah, cuman masing-masing negara punya kemampuan sendiri-sendiri dan saya kira sih Amerika waktu itu percaya diri banget bahwa dia bisa tetap Trump sebetulnya. bukan, termasuk presiden-presiden sebelumnya sehingga dia nggak mengantisipasi bahwa nanti kecenderungannya akan seperti ini. Bahkan ketika Cina membuka investasi kan sepertinya itu didorong udah ke sana aja dan akibatnya kan seperti sekarang ini gitu. Jadi menurut saya sih apa yang disebut dengan nasionalisme itu kepentingan untuk mengutamakan bangsa Kepentingan dan bangsa dan negara rakyat sendiri. itu memang harus dinomorsatukan. Tinggal bagaimana para pemimpin ini bisa mengimplementasi itu. Nah, kalau kita kembalikan ke sini kan itu yang nggak kelihatan di Republik ini kan. Maksud lu apa nih? Yang jelas, maksud lu presiden tidak memperlihatkan. Pemerintah lah kita. Oh, iya.
Iya, Ya, presiden. dia perhalus. Ya, oke. Nggak apa-apa. Ini urusan impor, Iya. impor barang macam-macam kayak misalnya tiba-tiba udah dibuka semua aja dulu. Ah. Oh, nggak ada kuota-kuota. Tapi sebelumnya Malah bikin bingung itu. Sebelumnya bilang mulai tahun depan tidak ada impor lagi. Tiba-tiba impor nggak ada kuota-kuotaan. Kalau nggak ada kuota-kuotaan memang nggak ada sokokan, kan nggak juga. Gitu. Karena yang namanya impor itu pasti ada izin, pasti lewat bea cukai, pasti lewat pelabuhan kan, sama aja gitu. Yang gue suka sebel adalah lalu kita jadi berpraduga terhadap keputusan pemerintah. Misalnya ini, ketika Vietnam, Thailand, India dan beberapa sedang panen beras, berasnya melimpah di pasar internasional, tiba-tiba pejabat kita bilang stok beras kita menipis, jadi kita harus impor. Ya. Itu kan bikin, kenapa sih ngomongnya itu ketika mereka lagi melimpah gitu. Jadi kan akhirnya kita berpraduga. Itu polanya kan emang cari seperti cara itu, untuk ya, impor. gitu, Karena kan seperti itu. lima importir yang ditunjuk sama pemerintah kan cuma 5. Itu kan butuh impor terus. Ya. Ya tapi kan dalam kasus Trump ini kan memang mau nggak mau ada dua jalan kan. Yang kita lihat yang sedang terjadi saja yaitu jalan konfrontatif katakanlah dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Cina. Iya. Ya. Lu jual gue beli gitulah katanya. Iya, Lu jual lagi gue beli lagi. Kira-kira begitu lah dan lu nggak akan sanggup untuk terus-terusan karena gue udah 5.000 tahun nih. Iya. Gue udah pengalaman. Iya. Indonesia sama Ji. Walaupun namanya bukan Indonesia, itu udah sejarahnya jauh lebih panjang dari Amerika. Iya. Maka tapi cara mengambil kebijakan terhadap persoalan ini kan sangat bedanya dikit. Apa? Indonesia. Yang sama adalah Indonesia nggak mati-mati. Tapi diinjak-injak terus, injak Portugal, diinjak Belanda, diinjak orang terus. Dengan rela. Tapi nggak mati. Pak Presiden, kami ingin Anda segagah pemimpin-pemimpin lain. Sebetulnya itu intinya, karena harga diri bangsa itu juga penting. Meskipun negosiasi kita suka, setuju. Memang itu langkah yang baik. Mungkin ya daripada kita perang atau perang dagang segala macam, kita juga nggak mampu dan segala macam. Tapi mesti ada langkah yang jelas. Seperti Singapura kan juga mengatakan bahwa mereka akan kepayahan, akan kesusahan. Tapi karena Perdana Menterinya tegas sekali dan mengatakan langkah ini rakyatnya, restoran tadi itu langsung kan mengatakan orang Amerika yang belanja mau makan di sini Kena Tarifnya naik. kan Kena tarif. kita ingin Indonesia minimal ya punya harga diri lah kira-kira kan. Terima kasih Pak Presiden. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.